Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Gereja Umum dengan dosen pengampu Ibu Leriani Manuain MSI dengan tema periodisasi gereja kuno sampai dengan sejarah gereja abad pertengahan. Periodisasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gereja kuno tahun 30 sampai 590, yang kedua abad pertengahan 590 sampai 1492 atau 1517, dan yang ketiga gereja pada zaman baru 1492 atau 1517 hingga saat ini. Gereja kuno 300 sampai 590. Dalam periode gereja kuno, gereja mulai timbul dan berkembang. Dari kelompok kecil, gereja menjadi kuasa yang menentukan pada segala bidang kehidupan, seperti yang terjadi di Eropa Barat. Ciri-ciri berikut yang menentukan zaman gereja kuno. 1. Pertama, dapat dikatakan dalam periode ini diletakkan dasar organisasi, tata ibadat atau liturgi, dan ajaran-ajaran gereja. Pada waktu itu, telah digumuli semua soal hakiki mengenai tata gereja, termasuk jabatan-jabatan, liturgi, dan pokok-pokok ajaran, khususnya Trinitas dan Kristologia. Apa yang diperkembangkan pada ketiga bidang ini merupakan titik tolak untuk perkembangan selanjutnya dan tidak dapat dimengerti terlepas dari apa yang dirumuskan oleh gereja kuno. Yang kedua, secara geografis, gereja dalam periode ini pada umumnya berada di wilayah Kekaisaran Romawi yang terletak di keliling Laut Tengah dari Palestina di Timur Tengah. Gereja disebarkan ke Asia Kecil, sekarang Turki, Syria, Yunani, Italia, sampai ke Kekaisaran Romawi. Di bagian timur, Kekaisaran Romawi, Syria dengan kota Antioquia dan Asia Kecil dengan kota Konstantinopel. Di bagian barat, Kekaisaran Romawi, Italia dengan kota Roma, dan Prancis Selatan dengan kota Lyon. Di selatan, yaitu di pantai utara benua Afrika, Mesir dengan kota Alexandria, dan daerah sekarang yang disebut Tunisia dengan kota Kartago. Yang ketiga, kebudayaan di mana gereja lahir dan berkembang adalah kebudayaan Helenisme. Helenisme pada dasarnya adalah kebudayaan Yunani yang disebarkan di seluruh wilayah kekuasaan Romawi, khususnya di bagian timur. Karena penyebaran ini, kebudayaan Yunani mulai bercampur dengan unsur-unsur dari kebudayaan lain, umpamanya di Asia Barat, Mesir, dan Italia. Demikianlah Helenisme menjadi kebudayaan yang menentukan cara berpikir dan cara percaya orang yang berpendidikan di Kekaisaran Romawi, termasuk orang Kristen. Zaman gereja kuno dapat dibagi menjadi 2 subperiode. Tahun yang menentukan pembagian ini adalah tahun 313 ketika agama Kristen diakui oleh pemerintahan Romawi sebagai salah satu agama yang boleh dianut oleh warganya. Keputusan ini sangat penting dan mempengaruhi posisi gereja. Sebelum itu, gereja adalah minoritas yang dilarang sewaktu-waktu dan dianiaya. Sesudah itu, gereja diberi kebebasan dan kemudian untuk berkembang. Yang pertama, timbulnya gereja tahun 30 sampai 313. Sesudah gereja muncul di tengah-tengah dunia, Helenisme gereja mulai berkembang, bentuk organisasi, liturgi, dan teologia, walaupun seringkali terancam oleh dunia sekitarnya. Bentuk organisasi atau tata cara yang berkembang gereja berdasarkan organisasi yang terdapat di rumah-rumah ibadat Yahudi maupun di masyarakat. Rumah-rumah ibadat Yahudi dipimpin oleh majelis, orang-orang tua,
dalam bahasa Yunani presbyter atau bahasa Indonesia tua-tua atau penatua. Gereja diakui oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi tahun 313 sampai 590. Titik balik bagi gereja terjadi waktu Kekaisaran Konstantius Agung merebut kuasa di Kekaisaran Romawi. Mulai dari saat ini, gereja diberi dukungan besar oleh pemerintah sampai akhirnya menjadi kuasa yang menentukan seluruh kehidupan di Eropa Barat. Teologia diperkembang terus sampai semua ajaran pokok atau dogma dirumuskan. Yang pertama, pengakuan agama Kristen terjadi melalui dua tahap pada tahun 313 Kaisar Konstantius Agung ketika berada di kota Milano, Italia. Ia mengeluarkan surat perintah atau edit yang lazimnya disebut Edit Milano. Dalam edit ini diberi kebebasan kepada warga negara Romawi untuk menganut agama Kristen. Agama Kristen tidak dilarang lagi, melainkan diperbolehkan. Oleh sebab itu, edit tersebut adalah edit toleransi. Yang kedua, sesudah Edit Milano memberikan kebebasan kepada gereja, gereja juga diberi kemungkinan untuk mendiskusikan soal-soal mengenai ajaran agama secara terbuka. Yang ketiga, gereja tidak lagi merupakan kelompok yang diancam, melainkan lembaga yang dihormati. Maka banyak orang masuk Kristen dan suasana menjadi lain. Gereja menjadi gereja rakyat. Sejajar dengan perkembangan ini, timbul kerinduan dalam hati orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu untuk mengundurkan diri dari pergaulan hidup sehari-hari untuk merenungkan iman mereka di tempat-tempat yang sunyi. Yang keempat, sejak pertengahan abad ke-5, kekuasaan Kaisar Romawi di Eropa Barat hilang. Situasi politik menjadi tidak stabil dan kebudayaan Romawi terancam dimusnahkan dalam keadaan yang penuh goncangan di gereja di Eropa Barat. Di gereja Eropa Barat merupakan faktor satu-satunya yang stabil sehingga tidak salah untuk mengatakan bahwa dalam keadaan ini banyak segi gereja mengambil alih peranan yang dahulu dimainkan oleh Kekaisaran Romawi, yaitu mengatur masyarakat. Paus yang sebagai uskup Roma lambat laun diakui sebagai pemimpin gereja di Eropa Barat, mampu untuk memimpin seluruh kehidupan masyarakat dan demikian mengambil alih peranan Kekaisaran Romawi dalam bidang politik, biara-biara selaku pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, perkembangan di Eropa Timur dan Asia Barat berbeda dengan yang ada di Barat. Kekaisaran di sana tidak hilang tetapi tetap ada dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya sejak abad ke-7. Konstantinopel, Kekaisaran Romawi Timur dan juga gereja di timur mengalami penyerangan dari Islam. Wilayah kekaisaran diperkecil karena penyerbuan dan karena kekristenan di Timur Tengah, daerah Syria, Irak, dan Iran, serta Afrika Utara kecuali Mesir dan Ethiopia, menjadi hilang atau menjadi kurang. Akhirnya Kekaisaran Romawi Timur terbatas dan Eropa Tenggara saja, Yunani dan sekitarnya, sebagai akibat keadaan politik dan juga oleh karena gereja di Barat dan gereja di Timur mulai menjadi terasing satu sama lain karena perbedaan kebudayaan Latin dan Yunani dan karena pertikaian tentang ajaran. Maka kedua gereja ini makin lama makin lebih menjalani sejarahnya sendiri dan hubungan antara kedua bagian ini gereja mulai berkurang. Yang kedua, sejarah gereja abad pertengahan tahun 590 sampai 1492 atau 1517. Selama zaman abad pertengahan, gereja di Eropa Barat memainkan peranan yang menentukan di seluruh kehidupan masyarakat. Hal ini mulai ketika kekuasaan Kekaisaran Romawi hilang
sebagai kuasa yang mempersatukan Eropa, dan situasi ini dapat berlangsung terus sampai akhir abad pertengahan. Waktu kekuatan-kekuatan politik seperti negara-negara nasional mulai menuntut haknya untuk mengatur kehidupan masyarakat pada waktu itu. Pada akhir abad pertengahan, orang-orang Eropa mulai melampaui batas daerah dan keluar ke seluruh dunia. Gereja tidak lagi terbatas pada Eropa dan Timur Tengah seperti dahulu, sekaligus kesatuan gereja Barat yang dipertahankan selama abad pertengahan menjadi hilang karena reformasi Martin Luther 1517. Periode abad pertengahan lazimnya dibagi tiga. Titik yang pertama dialami oleh gereja pada tahun 910 ketika terjadi reformasi kebiaraan di Cluny yang memberi dorongan dan semangat baru kepada seluruh gereja sekitar tahun 1300 kemudian. Kemudian menjadi jelas bahwa kuasa gereja pada bidang-bidang politik mulai berkurang dan diancam oleh usaha-usaha negara-negara untuk mengatur bidang ini sendiri. Yang kedua, awal abad pertengahan tahun 590 sampai 910. Pada awal abad pertengahan, agama Kristen mulai disebar ke batas-batas utara dan timur laut benua Eropa. Sedangkan di Timur Tengah dan Afrika Utara, gereja diancam oleh serbuan dari pihak Islam. Mulai periode ini, gereja Barat dan gereja Timur menjalankan sejarahnya masing-masing secara tersendiri. Yang pertama, pada zaman gereja kuno, gereja telah memulai menyebarkan Injil kepada suku-suku yang dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi. Sesudah itu, Kekaisaran Romawi lenyap di Eropa Barat. Usaha-usaha untuk mengkristenkan suku-suku di Eropa diteruskan. Yang kedua, sebagaimana disinggung di atas, pada permulaan abad ke-7, Islam mulai menyerang daerah-daerah di luar Arabia. Ancaman dari pihak Islam sangat terasa oleh gereja, terutama oleh gereja di Kekaisaran Romawi Timur. Banyak daerah Kristen di Timur Tengah dan Afrika Utara diserbu oleh tentara Islam. Juga gereja di Eropa Barat diancam sebab Islam menyerbu semenanjung Iberia, Spanyol, dan Portugal. Di barat, batas antara dunia Islam dan dunia Kristen stabil, tetapi di timur ancaman Islam terus-menerus terasa. Yang ketiga, pada awal abad pertengahan, perkembangan dogma melalui konsili-konsili oikomunis diselesaikan. Sejak itu, ajaran di gereja timur tidak pernah diubah lagi. Untuk gereja-gereja Barat, apa yang sudah diputuskan khususnya mengenai Trinitas dan Kristologia merupakan dasar ajaran yang tidak diubah tetapi ditambah dengan beberapa ajaran lain. Sejak itu kita dapat membedakan dua gereja ini yang masing-masing mempunyai corak dan sejarahnya tersendiri. Yang keempat, di Eropa Barat, perkembangan gereja Katolik Roma pada awal pertengahan mula-mula sangat ditentukan oleh ketidakstabilan politik sesudah kuasa Kekaisaran Romawi. Paus menjadi pemimpin juga di bidang politik, biara-biara, dan menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, serta teologia. Tetapi karena kekacauan masyarakat belum terlihat, usaha untuk menciptakan sesuatu yang baru pada bidang-bidang tersebut. Yang kedua, gereja abad pertengahan yang jaya tahun 910 sampai kurang lebih tahun 1300. Seperti tercermin dalam nama periode ini, banyak perkembangan gereja selama abad pertengahan mencapai puncaknya pada zaman ini. Kebiaraan memperkuat posisinya sebagai salah satu struktur pendukung kehidupan gerejani. Dalam teologia ditempuh jalan-jalan baru. Kedudukan gereja terutama Paus pada bidang politik, walaupun ditantang oleh penguasa-penguasa lain, dapat dipertahankan secara berhasil sampai abad ke-13. Awal kejayaan
abad pertengahan ditandai oleh reformasi atau pembaharuan kebiaraan yang mulai di Cluny, Prancis. Reformasi ini merupakan reaksi terhadap perkembangan kebiaraan pada awal abad pertengahan, di mana biara-biara karena kedudukannya yang istimewa dalam masyarakat memperoleh kuasa besar di bidang duniawi. Yang kedua, seperti yang dijelaskan di atas, teologis pada awal abad pertengahan membatasi diri pada umumnya kepada mempertahankan dan menyiapkan tradisi gereja. Cara itu dirumuskan dalam periode ini dan dihasilkan adalah antara lain beberapa buku di mana hasil tradisi dikumpulkan secara sistematis dan teratur pada bidang tafsiran, hukum gereja, dan dogmatika. Karena lahir di sekolah teologia, ini disebut juga teologia skolastik. Ya, istilah yang menunjukkan kepada suatu cara berteologia yang kreatif dan ilmiah dengan memakai jalan berpikir dan istilah-istilah dari filsafat Yunani. Pertama filsafat Plato, kemudian filsafat Aristoteles. Lazimnya dibedakan dalam tiga periode dalam skolastik. Yang pertama awal skolastik, kurang lebih tahun 1000 sampai 1200, yaitu abad ke-11 dan ke-12. Seorang tokoh teologia pada periode ini adalah Anselmus dari Canterbury. Yang kedua, kejayaan skolastik abad ke-13 di mana Thomas dari Aquino paling menonjol. Yang ketiga, yang bersamaan dengan periode berikutnya, akhir abad pertengahan, akhir skolastik, kurang lebih 1300 sampai 1500, yaitu abad ke-14 dan ke-15 dengan antara lain William dari Ockham. Yang ketiga, sejajar dengan apa yang terjadi pada bidang teologia pada abad ke-13 karena ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang benar. Ini menyebabkan bahwa dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada, lahirlah universitas-universitas yang pertama. Yang keempat, pada periode ini pula kepausan mencapai puncak kejayaan. Pada awal abad pertengahan, paus memainkan peranan penting juga di bidang politik. Tetapi kemudian gereja mulai dikuasai oleh raja-raja di Eropa yang mau mengatur dan mulai dikuasai. Pada periode ini kepausan mencapai puncak kejayaan. Pada awal abad pertengahan, paus mulai memainkan peranan penting juga di bidang politik. Tetapi kemudian gereja mulai dikuasai oleh raja-raja Eropa yang mau mengatur gereja di negara mereka. Pada abad pertengahan yang jaya, kepausan memberi kebebasan dan lagi dari pengaruh ini memperoleh kedudukan sebagai pemimpin masyarakat. Yang terakhir, akhir abad pertengahan tahun 1300 sampai 1492 atau 1517. Periode ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman reformasi. Kepausan mengalami krisis, sedangkan penguasa-penguasa dunia makin lama makin lebih menentukan kehidupan di wilayah mereka, termasuk kehidupan rohani. Oleh sebab itu, kritik terhadap kehidupan gereja yang tradisional dapat diungkapkan dengan lebih bebas sehingga jalan terbuka untuk pembaruan gereja. Yang pertama, sesudah Paus Bonifatius, kepausan dikuasai oleh Raja Prancis. Kepausan mengalami krisis besar yang sangat mempengaruhi kehidupan gereja dan masyarakat pada tahun 1309. Paus berpindah ke kota Avignon di Prancis dan dengan demikian mulailah ia disebut pembuangan kepausan ke Babylon yang berlangsung sampai tahun 1377. Krisis yang dialami oleh kepausan terasa di seluruh gereja.
bahkan seluruh kehidupan masyarakat berpengaruh sebagai akibat pembuangan dan kemudian sigma kepausan. Kehidupan gereja merosot sebab tidak ada pimpinan yang kuat. Keadaan gereja menyedihkan banyak orang sehingga mereka tidak lagi ingin memperbaiki gereja, atau dengan kata yang lazim dipakai pada waktu itu, mereformasinya. Usaha-usaha yang mengadakan reformasi timbul dari kalangan gereja sendiri. Yang diperjuangkan adalah bahwa para rohanian berhenti memikirkan status dan uang saja dan kembali kepada kehidupan yang terarah kepada Allah. Perjuangan ini disertai dengan kritik terhadap hierarki gereja, para pimpinan, dan seringkali dengan menonjolkan peranan kaum awam. Ini antara lain dapat dilihat dalam gerakan kesalehan modern pada abad ke-14. Hasil usaha itu untuk mereformasi gereja adalah antara lain bahwa pada tahun 1415 sigma kepausan dipulihkan, raja-raja memainkan peranan penting dalam mengakhiri perpecahan gereja. Walaupun krisis kepausan diatasi, jelas bahwa peranan gereja tidak seperti dahulu lagi. Sebagai akibat perkembangan ini, mulailah suatu pembaharuan kebudayaan yang disebut kelahiran kembali, yang disebut Renaisme atau kelahiran kembali. Maksudnya kelahiran kembali kebudayaan khususnya kebudayaan Yunani dan Romawi. Pembaruan ini berlangsung pada abad ke-14 sampai ke-16, mulai dari Italia dan dari disebarkannya ke Prancis, Spanyol, Inggris, dan Jerman. Tujuannya adalah untuk menggali sumber-sumber gereja yang ada di gereja kuno dan lebih luas untuk kembali kepada sumber kebudayaan Kristen yang ada di kebudayaan Yunani dan Romawi. Renaissance juga disebut Humanisme sebab yang dikatakan adalah tanggung jawab manusia perorangan untuk hidup secara etis dan saleh menurut contoh dan ajaran Yesus. Sedangkan peranan gereja dianggap tidak terlalu penting dibandingkan yang dahulu gereja mengatur seluruh kehidupan. Sekian dan terima kasih.